warga sini kan, mereka bilang pada saya, pergilah terus dari sini, pergilah terus, jangan di sini. Cuman saya nggak terpikir sampai ke situ. Kenapa saya terpikir nggak keluar? Karena posisi istri saya lagi hamil, Bang. Oh. Jadi mana mungkin hujan kayak gini. Hamil besar lah, Bang. Hamil 5 bulan. 5 bulan. Sayang istri saya nanti hujan-hujan dikeluarkan gitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Tribun Gayo. Saat ini saya sedang berada di Desa Kayukul, Kecamatan Begasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan menjadi salah satu tempat kejadian peristiwa banjir pada tanggal 26 hari Kamis 2025 lalu. Dari bencana ini menyisakan cerita kelam yang cukup mendalam bagi masyarakat Desa Kayukul, Kecamatan Begasing, Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini saya sedang bersama salah satu warga yang rumahnya turut terdampak dari bencana longsor ini. Beliau adalah Saudara Fajrul. Saudara Fajrul ini pada saat kejadian maut hampir saja merenggut nyawa beliau 30 menit sebelum peristiwa longsor ini terjadi. Alhamdulillah beliau terketuk hatinya untuk mengungsi ke tempat lain. Namun apabila beliau tidak terketuk hatinya pada saat itu, mungkin kita tidak tahu bagaimana kedepannya untuk dia. Saudara Fajrul, saat kejadian Anda di mana posisi Anda saat itu? Saat kejadian itu, Bang, saya posisi di rumah sedang beristirahat setelah selesai kerja. Kejadian tersebut kan malam hari ini, Bang. Mungkin ada tanda-tanda yang sebelumnya makanya sampai Abang sempat masih mengungsi. Jadi pada saat kejadian tuh, Bang, waktu sore sebelum kejadian udah ada satu rumah yang tertimpa longsor. Dulu. Sekitar jam 5 sore. Lalu saya menghampiri ke rumah tersebut. Saya lihat bahwa rumah tersebut sudah tertimpa longsor. Udah longsor dulu juga, Bang, ya? Itu masih satu rumah, Bang. Berarti pertanda alam memberi kode untuk masyarakat di Kayukul ini untuk segera bergegas mengungsi lah berarti, Bang. Jadi sore itu masyarakat yang di sini kan nggak ada terpikir sampai kejadiannya sampai kayak gini, bahwa nggak disangka sama mereka sampai turunlah bawah nih tanah itu kan. Dari total keseluruhan nih, Bang, berapa jumlah rumah yang terdampak dari bencana longsor ini? Jumlah yang tertimpa longsor nih 12 rumah, Bang. 12 rumah keseluruhan. Nah, pas saat Abang kejadiannya kurang lebih kan jam setengah 10 lah. Ya, Bang. Saat itu Abang kan sedang berada di rumah nih. Nah, bagaimana sampai Abang terketuk hati Abang untuk mengungsi pada saat itu? Jadi waktu itu, Bang, banyaklah warga sini untuk mengunjungi rumah yang satu yang tertimpa longsor tadi, Bang. Banyak warga-warga sini kan, mereka bilang pada saya, pergilah terus dari sini, pergilah terus, jangan di sini. Cuman saya nggak terpikir sampai ke situ. Sebegitunya terus kejadian. Nggak mungkin nih bahwa longsor ini sampai sini.
Jadi ada niat saya untuk nginap lagi di rumah saya bang kan. Tapi syukurnya Jadi, alhamdulillah. Maghrib tuh saya sempat bersihin parit masih itu untuk ngelancarin arus air ke bawah supaya aliran airnya lancar. Nah, jadi datanglah tetangga di sini bang kan. Siapa beliau? Beliau namanya Anto, termasuk abang saya lah juga. Dia datang ke rumah, suruh saya pergi langsung. Pas beliau datang ke rumah abang tuh, apakah posisi abang di dalam rumah lagi santai mungkin gitu? Lagi bersihin parit. Lagi bersihin parit. Lagi bersihin arus air. Pas beliau datang tuh langsung ngomongnya gimana tuh? Datang dia, Dek, itu rumah orang kan dah kena timpa longsor tuh, bagusan adik tidur di rumah abang aja, nggak usah tidur di sini. Nah, kayak gitulah abang tuh Bilang ngomong sama saya abang. sebelum kejadian tuh lah. Itu pun aku sempat nggak mungkin lah sampai Sampai ke rumah. ke rumah. Masih ada itikat untuk Jadi tetap malam, berdiam diri di malam malam tuh bang kan hujannya tuh nggak berhenti kayak deras terus hujannya kan. Itulah terpikir aku, oh ini kayaknya mau turun tuh. Itu posisi udah jam 8:30 tuh bang. Istri saya pun masak dulu, rencana kami memang mau makan. Pas hujan deras tuh langsung saya keluar. Posisi kami mantel di rumah nggak ada bang kan. Langsung saya keluar beli mantel 2. Kenapa saya terpikir nggak keluar? Karena posisi istri saya lagi hamil bang. Jadi mana mungkin hujan kayak gini. Hamil besar bang. Hamil 5 bulan. 5 bulan. Sayang istri saya nanti hujan-hujan nih keluar kan gitu bang. Akhirnya terpikirlah saya keluar terus beli mantel. Di hujan deras itu bang. Keluar saya beli mantel 2. Saya kasih istri saya, itu pun sempat mandi dulu saya bang, karena baru siap bersihin parit bang kan. Memang kalau Allah berkata lain, mungkin inilah salah satu jam 9 kesempatan masih untuk kita. Jam 9 saya pergi, 9:30 itulah kejadiannya nih. Peristiwa yang terjadi nih bang. Aku kan nggak ku tahu bahwa ini kayak gini bang. Dalam pikiran abang tuh pas disampaikan oleh masyarakat kepada abang bahasanya rumah abang sudah rata dengan tanah, itu apa yang terpikir dalam benak abang? Harus ikhlas lah bang, karena yang saya sesali bukan lagi rumah nih, nyawa. 30 detik sebelum kejadian 30 menit 30 menit sebelum peristiwa ini terjadi masih Allah berkata lain lah untuk abang. Pas itulah itu yang saya kita syukurin mah. Langsung pergi nginap tempat kakak saya di Yatenjungket. So, pas pergi dari sini jam 9 tuh saya tempat mama dulu. Saya lihat mama udah tidur. Nggak berani saya bangunkan. Oh mama ini capek nih, jangan ganggu lah. Tidur. Langsunglah kami ke tempat kakak. Begitu kami tempat kakak kan lagi tidur nih bang. Rupanya jam 9:30 kejadian tuh warga sini ngabarin tempat mama bahwa warga sini nyariin saya. Bahasanya warga sini nyariin saya ke tempat mama saya.
ngabarin mama kalau rumah udah nggak ada lagi. Jadi mama saya pun histeris lah bang. Nyanyi Eh, histeris, dia menangis. Pas itu satu keluarga pun di sini tidak tahu abang. tidak ada yang tahu bang. Abang Oh. nginap di tempat kakak abang tuh. Nggak ada yang tahu. Setelah itu Jam 10-nya mama kemari. Itulah nyariin aku, sempat dia mau ngorek tanah ini. Karena dia pikir saya udah tertimbun di sini bang kan. Habis itu untuk memastikannya dicarilah tempat kakak saya. Kebetulan saya ada di situ. Alhamdulillah pas itu. Begitu orang tua abang melihat wajah abang kembali pada saat itu, bagaimana respon beliau bang? Sangat senang dia bang. Haru juga Awalnya abangnya. dia panik menangis lah. Sampai dipukul-pukul saya bang kan. Saking ininya. Terharunya dia. Alhamdulillahnya abang diselamatkan. Karena dia masih pikir ada. udah timbun di sini. Hmm. Itu malam tuh nggak ada tidur aku tuh bang. Berarti Malam, setelah kejadian karena itu aku pun kayak nggak percaya kayak mana karena mama ini kondisinya. nyampeinnya sama aku pas itu rumah udah tenggelam katanya. Jadi aku sengok karena bangun tidur bang kan, bengong aku kayak ini. Dalam hati kayak mana katanya rumah nih, jadi nggak bisa tidur lah aku kan. Pagi itu langsung aku kemari, jam 5 aku kemari, gelap-gelap kemari aku. Begitu kulihat rupanya betul lah kayak gini keadaannya. Sudah rata dengan tanah lah bang. Mungkin dari peristiwa ini kita bisa kembali bangkit lah. Dan harapannya untuk pemerintah gimana nih bang? Kedepannya untuk khususnya untuk daerah Kayukul, Kecamatan Begasing ini bang. Harapan dari hati abang tuh bagaimana untuk pemerintah ini? Kalau harapan bang ya, karena bencana nih nggak di sini aja kan. Cuman kita meminta lah, memohon kan, Uluran tangan mereka lah. uluran tangan mereka untuk melihat kita, keadaan kita di sini bagaimana bang kan. Sejauh ini untuk warga yang terdampak longsor di Desa Kayukul ini, apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat itu? Kalau Ini untuk yang abang rasakan, apa yang sudah abang terima sejauh ini bencana ini hampir sebulan yang kita rasakan? kalau untuk bantuan adalah bang, kayak beras, roti kan, gula, minyak lebih makan, ke sembako lah berarti adalah. Berarti dari bertahan segi posko untuk di wilayah Kayukul ini udah ada bang? Posko dari tidak ada bang, posko dari pemerintahnya belum ada sama tidak sekali. ada bang sama sekali. Mungkin dari mereka ada yang datang ke sini untuk mungkin survei dulu, ada nggak? Lihat kondisi bagaimana? Karena saya pun jarang di sini bang kan, mungkin adalah yang datang kemari kan, Kita dari tidak tahu. tidak tahu juga. Oke.
kira-kira. Mungkin ini merupakan salah satu peristiwa kejadian di Desa Kaikul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita dan harapan masyarakat untuk pemerintah segera ulurkan tangan, mereka butuh bantuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.